Para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin khasatan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menyaksikan, menonton siaran kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan nikmat, anugerah, karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana biasa sekali dalam satu pekan, hari Selasa di malam Rabu ini kita akan mengkaji sebuah kajian yang teramat penting, kajian yang mungkin banyak dilupakan, kajian yang mungkin orang anggap tidak menarik, ya, karena mempelajari orang lain, ya, mempelajari tokoh atau figur yang notabene bukan dirinya. Akan tapi kalau diselami lebih lanjut, tentu saja akan banyak faedah yang kita dapatkan dari pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang telah dialami oleh orang lain tersebut. Salawat teriring salam juga tidak lupa serta lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, panutan kita, uswah hasanah dalam kehidupan kita, sebagai contoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat kita, yang menjadikan jasa-jasanya, yang apa yang dibawa, risalah yang dakwahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, dan terlebih lagi kesuksesan nanti di akhirat kelak ketika seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam jannatun ma'wa, jannatun na'im yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa Hasan TV dan juga para ikhwah maupun ummahat yang ada pada partisipan di Zoom kita kali ini, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Sirah An-Nabawiyah yang berjudul Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Kitab ini ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang banyak berjasa ya bagi kita semua para talib, para penuntut ilmu syar'i, khususnya siapa saja yang ingin mengetahui seluk-beluk, napak tilas dan juga perjalanan hidup karir Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga bagaimana perjalanan kehidupan serta mentalitas yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah dari Allah tabaraka wa taala kepada beliau alaihi salatu wasalam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa macam hal. Ya, di antaranya pada pertemuan di minggu yang lalu atau pekan yang lalu, episode sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana alamah an-nubuwah, tanda-tanda kenabian dari Nabi alaihi salatu wasalam yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini diungkap dengan perantara seorang pendeta, yaitu kibarun Nasara, di kalangan para rahib, ya, di kalangan orang-orang Nasrani yang bernama Bahira, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sejak kecil dipersiapkan menjadi seorang nabi dan rasul di masa yang akan datang. Kemudian kita juga telah memetik banyak pelajaran dari sebuah peperangan di mana Nabi alaihi salatu wasallam belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, karena tepatnya yang kemarin disebutkan oleh Syekh Saifur Rahman, usia beliau sekitar 20 aman.
Ya, usianya sekitar 20 tahun, yaitu peperangan Fujar atau perang Fijar yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah perayaan yang disebut Ukav. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas ya sebuah lanjutan dari kitab ini, tepatnya di halaman yang ke-16 ya, tentang Hilfu al-Fudul. Kan tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, ya kita jeda sebentar untuk mengikuti pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Baik, syukran wa barakallahu fikum bihtimamikum la musyahadah qanah Hasan TV. Hafizakumullah. Baik ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV dan juga para ikhwah maupun ummahat yang hadir pada kesempatan abr Zoom, yang melalui Zoom. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas selama beberapa menit ke depan atau 1 jam kurang lebihnya tentang sebuah peristiwa yang terjadi setelah selesainya peperangan yang kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu disebut perang Fujar. Perang Fujar yang terjadi sampai mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak yang menimpa kepada dua kaum dari Bani Kinanah maupun dari Bani Quraisy dan juga dari kaum Quraisy tentu saja, yang kemudian ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dari Nabi SAW. Tapi bukan hanya pengalaman-pengalaman yang duka, pengalaman-pengalaman yang menyusahkan, menyengsarakan dan menyedihkan saja yang dialami oleh beliau, dan tentu saja orang-orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Ya kan, tapi tentu ada nilai-nilai kebaikan yang didapatkan, pengalaman-pengalaman serta tentu saja ibrah yang bisa dipetik dan diambil pelajaran pada kejadian tersebut. Nah, salah satunya adalah Hilfu al-Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Nanti akan kita bahas insyaallah taala setelah nanti ada yang membaca. Ya, karena itu saya meminta bantuan dari para ikhwah sekalian ya, maupun akhwat yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini untuk dengan sukarela ya. Jangan takut salah, jangan malu ya, kemudian dan lain-lain. Ya, silakan membantu saya untuk membaca di halaman 16 pada PDF ya tentang Hilful Fudul ya. Silakan siapa yang berminat untuk mengajukan diri ya, kemudian menyebutkan siapa namanya dan di mana. Kalau tidak maka nanti Anda yang akan tunjuk. Baik, silakan. Nabinya Yusyah ya. Sudah angkat tangan. Naam, baik, fadhali. Fadhali. Naam. Ismi Mujanto min Medlan Cibitu. Min Medlan Cibitu. Ahlan wa sahlan. Anta musta'id lil qira'ah ya? Naam. Baik, naam. Fadhal iqra'. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah taala Hilful Fuduli wa fi syahri dzil qa'dati ala ithri hadhil harbi tamma Hilful Fuduli baina khamsati batunin min qabilati Quraisyin wa hum Banu Hashimin wa Banu Muttallibi wa Banu Asadin wa Banu Zahrata wa Banu Taimin. Wasababuhu anna rajulan min Zubaydin jaa bisil'atin ila Makkah fastaraha minhu al-Asa ibn Wa'ilin as-Sahmi wa habasa anhu haqqahu fasta'ada alaihi bi Bani Abdiddari wa Bani Makhzumin wa Bani Jamhin wa Bani Sahmin wa Bani Adi falam yaktarithu lahu fa'ala jabala Abi Qabisin wa dzakara dhulumatahu fi abiyatin wa nada man yu'inuhu ala haqqi famasa fi dzalika Az-Zubair bin Abdul Muttalib hatta ijtama'a alladziina madha dzikrahum fi dari Abdullah bin Jud'ana wa isin Bani Taimin wa tahalafu wa ta'aqqadu ala alla yajidu bi Makkah madluman min ahliha aw min ghairihim illa qamu ma'ahu hatta turaddu alaihi madlumatuhu. Thumma qamu ila al-Asi ibni Wa'ilin as-Sahmi fantaza'u minhu haqqa Zubaydi wa daf'uhu ilaihi. Wa qad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal hilfa ma'a wa qala ba'da an sarafahu Allahu bi risalati
laqad sahidtu fi dari Abdillah bin Jud'ana khilfan ma uhibbu anna liyabi humran na'ami walau ada abi fil islami la jabtu. Baik, خلاص hasbuk. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fik fi al-qira'ah al-jayyidah. Baik ikhwani fiddin wa umat fillah, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada yang bisa menyaksikan, melihat, memantau siaran kami. Baik, kita akan membahas tentang sebuah peristiwa dan kejadian yang dikenal dengan peristiwa hilful fuduli. Hilful min kalimah halafa yahlifu. Ya, maknanya adalah sumpah. Ya, maknanya adalah sumpah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala maka kafir, ya. Maka inilah yang menjadi faqad asyraka, faqad kafara, kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Halafa yahlifu maknanya adalah bentuk kesepakatan. Ya, bentuk kesepakatan atau bentuk perjanjian atau bentuk akad atau bentuk sumpah. Ya, di mana komitmen bersama yang dilakukan oleh mereka para penggawa-penggawa yang disebut al-fudul. Ya, di sini ada terjadi beberapa pendapat tentang masalah al-fudul ini. Ada yang mengatakan al-fudul adalah al-fadail atau afadil, yaitu orang-orang yang ikut serta dalam hilaf tersebut, dalam kesepakatan dan komitmen bersama tersebut, adalah orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki tokoh, orang-orang yang menjadi figur, dan orang-orang yang memiliki berbagai macam strata, gitu ya, atau artinya ditokohkan di dalam masyarakatnya atau di dalam qabilahnya. Ada yang mengatakan bahwa al-fudul man al-huquq, yaitu untuk menjaga komitmen bersama dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang Mekah ataupun orang-orang yang di luar Mekah. Ini terjadi kapan? Fi syahri Dzul Qa'dah, yaitu terjadi pada bulan Dzul Qa'dah. Ya, terjadi pada bulan Dzul Qa'dah. Kapan? Ala isri hadhil harbi, yaitu setelah terjadinya harb. Harb ini adalah maknanya adalah al-ma'rakah, yaitu peristiwa yang terjadi pada perang sebelumnya yang disebut harbu al-fujjar. Ya, jadi di sini ada kalimat isri, ya, isri itu maknanya adalah fi aqbihi mubasyaratan, yaitu terjadi tanpa berserang lama, gitu ya. Jadi hanya jeda sebentar saja, tiba-tiba langsung terjadi lagi sebuah peristiwa yang lain. Ya, baru saja kita bahas pada pekan yang lalu, ya, peristiwa harbul fujjar atau peperangan fujjar yang juga terjadi pada bulan Dzul Qa'dah. Dan bulan Dzul Qa'dah sebagaimana yang kita pahami bahwa ini termasuk di antara bulan haram. Ya, termasuk larangan dalam berperang. Dan ini dilakukan oleh mereka, tentu saja ini bentuk pelanggaran. Makanya kemarin disebut harbul fujjar. Nah, pada bulan Dzul Qa'dah berarti bulan yang sama, ya, beberapa waktu kemudian tidak berselang lama dalam peristiwa tersebut atau peperangan tersebut, tamma hilful fuduli baina khamsati butunin. Maka kemudian terjadilah, kalau tamma itu kan maknanya secara bahasa adalah akmal, ya, yaitu sempurna, gitu ya. Tapi di sini bisa dimaknai terjadi, ya, atau berlangsung sebuah hilf, yaitu sebuah sumpah atau komitmen bersama tadi, kesepakatan dan akad al-fudul baina khamsati butunin, ya, di antara 5. Kalau dalam bahasa secara letterlek makna butun adalah jamak daripada batnun. Ya, jamak daripada batunun. Ya, batunun maknanya adalah perut. Maksudnya di sini adalah qabail min qabilatin, yaitu terjadi di antara 5 qabilah, ya, atau khamsa atau khamsi baina khamsi qabail min qabilati Quraisyin, yaitu terjadi di antara 5 qabilah dari qabilah-qabilah yang ada di Quraisy tentu saja. Jadi Quraisy itu ibaratnya sebagai mana kita pahami, gitu ya, kalau kita pecah sebagai mana provinsi misalnya, gitu ya. Provinsi itu memiliki beberapa kabupaten, ya, kemudian memiliki kecamatan, kelurahan, RT, RW dan seterusnya, gitu ya. Jadi kabilah-kabilah itu diumpamakan demikian, berbagai macam suku dan berbagai macam cabang daripada yang sudah dibagi-bagi di daerah atau di Jazirah Arab pada khususnya. Wahum Banu Hashimin, 5 itu siapa saja? Banu Hashimin ini yang pertama. Wa Banu Al-Mutallibi, dan juga Banu Al-Mutallib.
Banu Asadin wa Banu Zuhrata wa Banu Taimin. Ini ada 5 ya yang disebut sebagai qabail al-khamsah, yaitu 5 kabilah yang dikenal mereka melakukan komitmen bersama atau kesepakatan bersama sehingga terjadinya hilfu al-fudul, yaitu perjanjian yang mereka lakukan dengan sebab. Apa sebabnya? Nah, di sini disebutkan oleh Syekh. Sababuhu anna rajulan min Zubaidin jaa bisil'atin ila Makkah. Jaa bisil'a ila Makkah. Ini yang menjadi sebabnya. Ya. Sababuhu anna rajulan. Di sini ada anna berarti menasabkan isim yang datang setelahnya. Ya. Tanda nasabnya dengan fathah. Karena isim mufrad. Sebabnya adalah yaitu sababu hilfil fudul, sebab dari perjanjian tersebut, kesepakatan dan komitmen bersama tersebut, bahwasanya seorang laki-laki min Zubaidin, dari Zubaid. Zubaid itu kabilah dari Yaman, merupakan bertetangga dengan Quraisy, dengan Mekah tentu saja. Ya, dengan Jazirah Arab pada khususnya berada di sana dan di Saudi pada khususnya sekarang ya. Min Zubaidin yaitu salah satu suku atau tempat yang ada di Yaman, jaa bisil'atin. Jaa bisil'ah. Sil'ah bimana bid'ah. Yaitu barang-barang dagangan ya, bisilah. Jamaknya adalah sila, sebagaimana bid'ah jamaknya adalah badha'i. Yaitu datang dengan barang-barang dagangan kemana? Ila Makkah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini merupakan kebiasaan dari orang-orang Jazirah Arab ketika itu. Ya, mereka berdagang, Masya Allah, luar biasa ya perniagaan mereka. Mereka dalam mengais rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka sampai melewati batas-batas negara mereka. Ya, untuk mendapatkan rezeki dengan berdagang ke negeri orang. Merantau di negeri orang, kemudian setelah pulang, ya kemudian pergi lagi pada waktu berikutnya dan seterusnya. Begitu juga orang-orang Quraisy, mereka pada pergi ke Syam, begitu juga orang-orang Yaman, mereka pada berjualan di Mekah untuk melakukan perniagaan. Fashtaraha minhu al-Asu ibnu Wa'ilin as-Sahmi. Ya, kemudian si Wa'il namanya ada seorang namanya Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Nah, nama orang ini bagi kita mungkin nama ini tidak familiar siapa dia gitu ya. Tapi ketika disebut nama Amr bin As radhiyallahu taala anhu, mungkin di antara kita banyak yang sering mendengar nama salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As, sangat piawai, berdiplomasi, bernegosiasi, ya dikenal sebagai seorang yang sangat pintar dan pandai dalam bercakap. Nah, As bin Wa'il as-Sahmi ini merupakan ayah daripada Amr bin As, ya dinisbatkan kepada ayah yang bernama Al-As. Ya, fashtaraha, maka si Al-As bin Wa'il as-Sahmi ini membeli as-sil'ah, haknya kembali ke as-sil'ah. Ya, membeli barang dagangan milik dari orang Zubaid tadi. Ya, yang disebut orangnya adalah Zubaidi. Ya, sebagaimana kita misalnya orang Indonesia, ya, ana Indonesi. Kalau perempuan ana Indonesia atau Indonesia, ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ma jinsiyah tu ana Indonesi, gitu ya. Min aina anta? Min ayyi balad? Ya, min Indonesia. Ya, tapi kalau orangnya anak Indonesia, begitu juga Zubaid itu nama kabilahnya, nama sukunya. Nah, Zubaidi adalah orangnya. Al-As bin Wa'il as-Sahmi wa habatha anhu haqqahu. Inilah yang terjadi ya, sehingga akhirnya menimbulkan pertikaian. Ya, sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu, sangat sensitif sekali. Ya, hal-hal sepele, mungkin remeh gitu ya, tidak dianggap, yang sebenarnya bisa dinegosiasikan, bisa disepakati dan kemudian bisa dikomunikasikan, sehingga akhirnya apa? Timbullah sebuah hal yang sehingga akhirnya mengakibatkan sebuah peperangan. Wa habatha anhu haqqahu. Dan si Al-As bin Wa'il as-Sahmi ini dikenal sebagai orang yang kurang baik perangainya, akhlaknya, adabnya, sikapnya, perilakunya tidak kurang baik. Maka habasa anhu haqqahu, ditahan oleh dia. Ya, habasa bimana? Mana? Itu ditahan hak daripada orang Zubaid tadi. Ya, tidak buru-buru, tidak segera, tidak bergegas untuk membayar dari barang yang sudah dia beli. Ya, fasta'da alaihi bi Bani Abdiddar. Ya, fasta'da ini maknanya ista'ana. Ya, ista'ana makna pana ista'da ala, maknanya adalah ista'ana, maka dia meminta bantuan, meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Bani Abdiddar dan Bani Makhzum dan Bani Jumah dan Bani Saham dan Bani Adi.
Ya, ini ada kabilah-kabilah besar yang ada di Jazirah Arab tentu saja, khususnya di Mekah, yaitu dari kalangan Bani Abdiddar, dari Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Saham, dan Bani Adi. Ya, dia minta pertolongan karena merasa dizalimi. Haknya tidak diberikan, padahal apa yang menjadi hak dari orang yang membelinya sudah ditunaikan. Ya, yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang penjual. Akan tapi hak dia tidak ditunaikan. Maka dia meminta bantuan kepada 5 bani tadi. Ya, falam yaktathiru lahu. Iktathara yaktathiru maknanya adalah bala yubali. Ya, maknanya adalah bala yubali, yaitu memberikan tidak peduli. Ya, tidak peduli kepada dia. Tidak peduli kepada orang Zubair tadi. Ya, artinya apa yang dia sudah sampaikan, minta perlindungan, pertolongan kepada mereka tidak diperdulikan. Kemudian karena dia merasa tidak dihiraukan atau tidak diperdulikan, fa'ala. Ya, fa'ala di sini bukan fi'il yang dhamir huma ya, tapi di sini adalah fa-nya adalah huruf, kemudian nyambung dengan ala yang merupakan fi'il madhi, ya, sebagaimana ta'ala gitu ya. Na'ala ala jabala abi Qubaisin. Nah, dia kemudian naik ya, ala itu naik ke mana? Ke jabal, ke sebuah gunung atau bukit yang bernama Abi Qubais. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bukit Abi Qubais ini merupakan sebuah podium ya, merupakan sebuah podium yang biasa dilakukan dan biasa diisi oleh orang-orang Quraisy tentu saja pada dengan kabilah-kabilah mereka ketika ada kejadian-kejadian penting yang menimpa kepada suku mereka atau orang-orang yang ada di wilayah mereka. Misalnya ada orang yang melahirkan, ada orang yang menikah, ada orang yang meninggal, dan juga kejadian-kejadian penting yang lain, pengumumannya biasanya di atas Bukit Qubais ini, Abi Qubais. Ya, wa dzakara zalamatahu. Ya, kemudian dia menyebutkan semua kezaliman-kezalimannya. Ya, kezaliman-kezaliman yang menimpanya fi abyatin. Ya, abyat ini jamak daripada bait, tapi maknanya bukan rumah ya. Maknanya adalah baitu syi'r. Ya, bait dalam tulisan bahasa Arab, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu bahwa syair-syair Arab jahili ini merupakan sesuatu yang sering diperlombakan dan bisa meningkatkan derajat orang-orang yang memiliki syair yang bagus-bagus, bahkan akan ditempel gitu ya, dan juga akan dilulukan dan akan dihormati orangnya. Wanada man yu'inuhu ala haqqihi. Ya, nada bimana da'a. Dia pun menyeru, manggil siapa? Man yu'inuhu. Ya, man yusaiduhu, yaitu orang yang bisa membantu dia ala haqqihi, untuk bisa menunaikan haknya dan dia bisa mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dia minta dan dia inginkan dan dia butuhkan tentu saja. Famasya fi dzalika Az-Zubairu ibnu Abdil Muttalibi, ya, ibnu Abdil Muttalib. Maka alhamdulillah ini berhasil ya. Ini berhasil setelah dia naik ke atas bukit Abi Qubais, kemudian menyeru kepada orang-orang yang bisa membantunya untuk menunaikan haknya, maka datanglah ya salah seorang yang bernama Zubair ibnu Abdul Muttalib. Dari namanya tentu kita bisa tahu bahwa ini merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Sebagaimana pada episode-episode sebelumnya kita telah bahas bahwasanya Abdul Muttalib memiliki 10 orang anak laki-laki ya, dan 6 orang anak perempuan. Salah satu anak laki-lakinya bernama Zubair bin Abdul Muttalib ini, yang berarti merupakan paman dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, paman dari Nabi alaihi salatu wasallam karena ini merupakan saudara dari ayahnya yaitu Abdullah. Hatta ijtama'a alladhina madha dzikruhum fi dari Abdullah bin Jud'ana, raisi Bani Taimin. Sehingga ijtama'a terkumpul. Ya, berkumpullah. Siapa yang berkumpul? Alladzina madha dzikruhum, yang sudah disebutkan tadi. Ya, dari beberapa bani ya, karena di sini disebutkan dari Bani Muttalib yang tadinya sempat tidak di Abdul Muttalib, yang sebelumnya sempat tidak dihiraukan, kemudian karena dia naik ke bukit Abi Qubais dan ini merupakan sebuah podium yang memang disediakan untuk mereka dalam kondisi-kondisi genting dan kondisi-kondisi penting, maka ini dimanfaatkan dan berhasil. Kemudian mereka semua berkumpul di mana? Di sebuah rumah. Ya, di sebuah rumah yang namanya rumah yang milik Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah terkenal orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan di masa jahiliyah. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah Islam kepada Abdullah bin Jud'an ini. Ya, dia merupakan sebuah rais dari Bani Taimin.
Ya, sangat dermawan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam sebuah hadis, bagaimana tentang nasib daripada Abdullah bin Jud'an ini? Kana fil jahiliyati, ya, bahwasanya di zaman jahiliyah, ya, dia senangnya apa? Yut'imul miskin, ya, yasilu ar-rahim wa yut'imul miskin, ya, sering bersilaturahmi, menyambung silaturahmi, dan juga memberikan makan kepada orang-orang miskin. Al-dzaka nafi'uhu, apakah ini berfaedah, bermanfaat bagi dia? Padahal dia meninggal dalam kondisi tidak masuk Islam atau tidak mendapatkan hidayah Islam. Ya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, innahu lam yaqul yauman, bahwasanya dia tidak pernah mengatakan satu hari pun dengan mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa aku nantinya pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Tidak pernah sekalipun dia mengucapkan ini. Artinya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Tentu saja orang tersebut, ya, tidak akan mendapatkan syurga, bahkan diancam kekal berada di neraka selama-lamanya. Baik, walaupun orang itu apa? Dermawan sebagaimana Abdullah bin Jud'an, Rais Bani Taimin. Wa tahalafu wa ta'aqadu. Wa tahalafu wa ta'aqadu. Mereka akhirnya yang mengikuti wazan ini dalam fi'il, yaitu wazan tafa'ala, maknanya adalah al-ishtirak. Salah satu maknanya adalah al-ishtirak. Ishtirak adalah bermakna saling. Ya, sehingga ada dua belah pihak yang melakukan perjanjian dan mereka melakukan kesepakatan. Ya, wa tahalafu wa ta'aqadu. Ya, mereka saling bersumpah dan mereka saling berakad atau saling bersepakat. Bersepakat untuk apa? Ala an la yajidu bi Makkah. Ya, supaya mereka itu tidak boleh lagi menemukan. Yajidu di sini dibaca an, ya, bukan dibaca anna, tapi dibaca an. Ya, kenapa? Buktinya di sini ada kalimat yajidu, di mana yajidunya ini ada hazfun nun, yaitu huruf nunnya yang dibuang. Ya, ada hazfun nun. Karena termasuk af'al al-khamsah dan kemasukan dengan an masdariyah ini. Ala an la yajidu bi Makkah mazluman. Jangan sampai ditemukan, didapati di kota Makkah itu mazlum. Sesuai dengan sigotnya, mazlum itu sigotnya adalah sigot isim maf'ul. Nah, sigot isim maf'ul ini salah satunya adalah maknanya yang yang jadi korban, gitu ya, yang menderita, yang dizalimi. Jangan sampai ditemukan lagi. Min ahliha au min ghairihim, yaitu min ahli Mekah, di antara penduduk Mekah atau selain daripada penduduk Mekah. Masya Allah. Jadi kaum urban pun dijaga, begitu juga kaum yang domisilinya tinggalnya sebagai warga pribumi yang ada di Mekah. Mereka semua dijaganya dengan apa? Dengan sebuah akad, komitmen bersama yang dilakukan oleh mereka. Agar kejadian yang dilakukan oleh Wa'il, ya, oleh As bin Wa'il As-Sahmi tadi terhadap kaum dari Zubayd tadi tidak terulang lagi. Ya, apalagi ini tamu, ya, dari luar Mekah. Dan tentu saja ini mencoreng orang-orang yang ada di sana, yang menjadi warga pribumi, gitu ya. Tamu seharusnya dimuliakan, tapi justru diambil haknya dan dilakukan oleh orang pribumi, ya. Illa qamu ma'ahu hatta turadda alaihi madlamatuhu. Ya, sampai akhirnya kecuali mereka kemudian menegakkan, ya, bersama dengan hal tersebut sampai madlamatuhu, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi tersebut, itu berupa kezaliman dikembalikan kepadanya. Ya, hatta turadda alaihi madlamatuhu. Tsumma qamu ila al-As. Nah, kemudian mereka pun pergi, ya, untuk datang ke rumah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Fantaza'u minhu haqqa Zubaydi. Kemudian fantaza'u bimana akhadha. Ya, bimana akhadha, yaitu mengambil. Mengambil apa? Mengambil darinya. Apa yang diambil? Hak dari Zubaydi tadi, yaitu orang yang berasal dari kaum Zubayd, dari negeri Yaman. Wadafa'uhu ilaihi, dan membayarkan dari harta tersebut yang menjadi hak dari orang Zubayd tadi, dibayarkan haknya setelah diambil oleh mereka. Ya, Masya Allah, ya. Waqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal hilfah. Ya, di mana Rasul alaihi salatu wasallam hadara, beliau hadir.
Hadara ini fi'il madhi. Buktinya mana dia fi'il madhi? Ada qad di sini. Walaupun qad bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari', tapi di sini tidak ada tanda al-mudhari'nya. Huruf-huruf mudhara'ah, anita, alif, nun, ya dan taknya tidak ada. Ya, berarti menunjukkan bahwa kalimat yang datang setelah qad ini adalah fi'il madhi. Dan fi'il madhi salah satunya ketika didahului oleh qad, maknanya adalah salah satunya ditakkid. Ya, untuk memberikan apa? Tahqiq, yaitu penguatan. Ya. Berarti benar-benar Rasul alaihi salatu wasallam itu telah hadir. Nah, Rasulu dibaca dengan dhammah karena sebagai pelaku atau fa'il dari hadara ini. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir hadal hilfa pada perjanjian tersebut. Beliau datang dengan siapa? Ma'amamihi, dengan paman-pamannya dari jalur ayahnya. Ya, karena a'mam adalah jamak dari ammun. Ammun adalah paman dari jalur ayah. Berarti saudara-saudaranya Abdullah. Yang salah satunya adalah Zubair bin Abdul Muttalib yang tadi sudah disebutkan sebagai orang pertama yang datang. Ya, dan kemudian menanggapi apa yang dilakukan oleh orang Zubair ini. Wa qala ba'da an syarrafahu Allahu birrisalati laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'ana hilfan ma uhibbu anna liya bihi humrun na'am walau ud'a bihi fil islami la ajabtu. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kapan? Setelah beberapa tahun berikutnya, karena ini disebutkan ya kalau ini terjadi di bulan Dzulqa'dah ya, dengan jeda atau waktu yang tidak berlangsung lama dengan perang Fujar, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Perang Fujar terjadi ketika Rasulullah SAW berusia 20 tahun. Ya, maka ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul ketika usia beliau 40 tahun gitu ya, ba'da an syarafahullahu birrisalah, maka beliau kemudian mengatakan laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'ana hilfan. Saya menyaksikan, saya datang sendiri, ya, saya menonton, bahkan saya ada di situ, yaitu di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Itu orang yang saya sebutkan tadi ya, yang ditanyakan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang nasib dari Abdullah bin Jud'an nanti di akhirat. Dia mengingat dia termasuk orang yang baik akhlaknya, perangainya, adabnya, tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yanfa'uhu, tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini suatu faedah yang sangat berharga yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bahwa orang yang latar belakang akidahnya itu tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini belum masuk Islam, tidak masuk Islam sampai dia mati, walaupun orang tersebut sebaik apapun akhlak, perangai, budi pekertinya, tidak akan dianggap. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan la yahbatanna amaluh, ya. Bahwasanya itu semua akan hancur, amal-amalnya tidak akan dihitung. Maka Nabi SAW mengatakan, saya ya ketika dahulu menyaksikan sendiri di rumahnya Abdullah bin Jud'an hilfan, yaitu sebuah komitmen bersama tadi. Ma uhibbu anna liya bihi humran na'am. Ya, yang sesuatu yang lebih saya sukai dibandingkan dengan humran na'am. Humran na'am adalah ajar, ujur, balasan, ganjaran yang didapatkan oleh seseorang dengan sebuah kalimat atau sebuah kata-kata yang merupakan puncak daripada sebuah ajar atau balasan. Yang ini seringkali kita dengar gitu ya, ketika misalnya ada orang yang sebagai dai ya, atau orang sebagai ustadz penyeru ya, mengajak kepada kebaikan gitu ya, dia akan mendapatkan pahala min humrin ni'am, yaitu lebih baik daripada unta merah gitu ya. Maka di sini disebutkan suatu yang terjadi dan menimpa Rasulullah SAW, beliau menyaksikan sebuah kejadian hilful fudul ini, ya lebih disukai oleh beliau dibandingkan dengan humran ni'am. Bukan berarti beliau tidak suka dengan humran ni'am, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya, yang merupakan sebuah sebuah balasan ya dari sebuah amal soleh yang sangat dahsyat. Ya kan, tetapi karena begitu pentingnya, berharganya dan begitu banyak faedah yang diambil oleh beliau dan ibrah yang bisa didapatkan oleh beliau, maka beliau mengucapkan hal yang demikian, ma uhibbu anna liya bihi humran na'am walau ud'a bihi fil islami la ajabtu. Nah, kata Nabi di akhirnya, beliau mengatakan seandainya saya diundang, diajak ya untuk bisa datang pada peristiwa yang sama seperti itu ketika sudah
Islam seperti sekarang, sudah mendapatkan risalah Islam, la ajabtu, niscaya saya akan mendatanginya. Maka la ajabtu di sini adalah sebagai jawab daripada jawabul lau. Ya, seandainya saya diundang lagi, ada peristiwa yang sama sebagaimana hal tersebut, karena begitu berfaedahnya, bermanfaat kejadian tersebut, ya, maka akan didatangi oleh beliau alaihi salatu wassalam. Allah taala a'lam. Berikutnya kita akan bahas kepada bagian atau paragraf berikutnya, yaitu hayatul amal. Hayatul amal. Akan banyak juga ibrah yang sangat berharga, pelajaran yang sangat penting yang akan kita dapatkan pada paragraf ini. Walaupun paragraf yang tidak terlalu banyak, yang tidak terlalu panjang, kan tetapi ini bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita. Ya, bagaimana anjuran untuk bekerja, ya berapapun yang kita dapatkan, besar ataupun kecil gitu ya, itu semua harus kita syukuri sebagai rizqun min Allah, sebagai rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihi salatu wasallam sebagai manusia terbaik di jagat raya ini, rahmatan lil alamin. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pengajaran berharga dalam kehidupan beliau. Ya, bagi yang kemarin-kemarin sebagai anak, ya apabila anak tersebut kesulitan, anak tersebut kesusahan, hidupnya sengsara, ada yang dijadikan panutan. Nabi alaihissalam hidup dalam kondisi yatim piatu ketika beliau sudah masih usia balita, masih usia kecil. Ya, begitu juga ketika beliau sudah mulai beranjak agak besar. Ya, bagaimana sampai ngikut kepada para paman-pamannya untuk pergi melakukan perjalanan rihlah yang tujuannya adalah tijariyah, yang tujuannya adalah perniagaan. Lihat bagaimana usaha beliau alaihi salatu wasallam untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan dirinya. Kan tetapi di sini akan banyak yang kita dapatkan, salah satunya adalah nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan oleh beliau dalam dirinya dan menanamkan kepada orang lain dan seluruh orang-orang yang berada dalam namanya ruang lingkup usaha, apapun namanya. Ya, dimanapun dia bekerja, dia berusaha, dia mencari rezeki, dia mengais rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya gitu ya, dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dan supaya harta yang didapatkan juga berkah. Tapi kembali saya mengundang kepada para ikhwah maupun umat sekalian ya untuk sama-sama ikut bergabung ya untuk membaca ya apa yang disampaikan oleh Syekh, masih di halaman 17 ya, tentang hayatul amal. Ya, di sini ada yang siap? Nah, Mas Agus bisa bantu saya? Agus? Ya, Agus ya, ada dua ya. Agus Setiawan bisa bantu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya dan tinggal di mana? Ismi Abu Ibrahim. Abu Ibrahim, ahlan. Askunu fi Cibitung. Fi Cibitung, nah, ahlan wa sahlan. Baik, anta musta'id lil qira'ah ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, tafadhal. Hayatul amal. Qala musannifu rahimahullah, hayatul amali ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulida yatiman wa nasha'a fi kifat طيب الشبكة ضعيفة ya. wa lam yarith an abihi syai'an yughnihi falamma balagha sinnan yumkinu al-amala fihi adatan ra'yul ghanami ma'a ikhwatihi minar rada'ati fi bani Sa'din walamma raja'a ila Makkah ra'aha li ahliha ala qirati wal qiratu juz'un yasiru minad dinari nisful ashri au sulutus samani minhu qimatuhu fi hadzal zamani asyrata riyalatin takriban. Baik, خلاص hasbuk, cukup segitu dulu. خلاص hasbuk. Baik, syukran, barakallahu. Baik, jazakallahu khair lil qari yani Agus Setiawan min Cibitung. Baik. Hayatul amal. Ya, sekarang kita akan bahas poin penting berikutnya. Di antara kita
Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bekerja. Apapun pekerjaannya. Ada yang profesinya sebagai guru, ya, ada yang profesinya sebagai pengusaha, ada yang profesinya sebagai karyawan PT, mungkin sebagian besar di antara kita khususnya ya warga atau para ikhwah yang hadir atau yang pada Zoom gitu ya, dan juga yang mungkin tinggal di sekitar studio Hasan TV ini. Itu yang penting Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bekerja. Tentu saja pekerjaan yang halal dan Allah ridhoi dan Allah berkahi. Ya, maka kita bisa lihat di sini ketika kita sering mengeluh dengan keadaan, dengan kondisi dan pendapatan, terutama di masa pandemi seperti ini gitu ya. Maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita melalui sirahnya, ya, bagaimana kehidupan beliau dalam memperjuangkan kehidupan dirinya, ya, dalam memperjuangkan kehidupan dirinya dan keluarganya, ya, dengan mengisi perut beliau, ya, dan kemudian mencukupi kebutuhan beliau dan membantu orang-orang yang ada di sekitar beliau. Hayatul amal, yaitu adalah masa ya usaha beliau, ya, masa beliau bekerja. Ma'lumun anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman. Sudah diketahui, sudah dipahami sebelumnya gitu ya, karena sudah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya bahwa Nabi dalam kondisi yatim, bapaknya sudah tidak ada ketika beliau lahir. Usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Wulida yatiman, ya, kemudian dilahirkan dalam kondisi yatim, yaitu bapaknya sudah tidak ada. Wa nasha'a fi kafalati jaddihi thumma ammihi. Ya, kemudian beliau tumbuh besar, berkembang ya melalui pengasuhan, tanggung jawab dari jaddihi, yaitu kakeknya. Summa ammihi, ya, kemudian berselang berikutnya di usia 8 tahun kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh ammihi, yaitu pamannya, dalam hal ini siapa? Abu Thalib, yang merupakan saudara dari Abdullah tentu saja. Walam yarith. Ya, ini dari kalimat ada lamnya di sini ya. Ada lam, hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Ya, dan fi'il yang datang setelahnya harus dibaca jazm. Harus dibaca jazm. Dan kalimat yang datang setelahnya adalah fi'il mudhari' ini, yarith, ya. Dari kalimat waratha yarithu. Ya, ada huruf wawu yang hilang indal mudhari' ketika mudhari'. Ini disebut fi'il mithal. Fi'il mu'dal mithal. Waratha yarithu. Nah, karena huruf terakhirnya adalah huruf sa dan sa adalah huruf sahih, maka tanda jazmnya adalah dengan sukun. Maka dibaca walam yarith. An abihi, ya, dari beliau tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Abihi termasuk asmaul khamsah. Ya, abuka, akuka, hamuka, fuka, dzu malin. Yang majrurnya dengan ya, majrur dengan huruf. Yaitu ada kalimat di sini huruf ya, ya, karena didahului oleh huruf jar yaitu an. An abihi syai'an yughnihi. Ya, di mana bapaknya itu tidak memberikan warisan atau beliau tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari bapaknya. Ya, yughnihi yang bisa mencukupi kebutuhannya, memperkayanya, mencukupi kebutuhannya, ya. Ya, yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Bagi orang yang punya keluarga yang konglomerat atau punya keluarga yang kaya atau ayah dan ibunya adalah orang kaya, berpangkat, berharta dan seterusnya, ya, maka mungkin bagi si anak ada harapan gitu ya. Dia akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah meninggal ayah dan atau ibunya, mendapatkan harta warisan, dan Islam mengatur demikian. Ya kan, tetapi ayahnya tidak meninggalkan sedikit pun harta untuknya. Falamma balagha sinnan yumkinu al-'amalu fihi 'adatan, maka tatkala beliau sudah mulai beranjak baligh, usia beliau sudah mulai baligh, sudah mulai jadi anak muda gitu ya. Yumkinu al-'amalu fihi, beliau sudah mulai memungkinkan bagi dirinya untuk bekerja, ya, 'adatan. Ra'a al-ghanama ma'a ikhwatihi min ar-radha'ah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau ra'a. Ra'a apa maknanya? Menggembala. Menggembala apa? Al-ghanam, menggembala kambing. Ya, maka bagi orang yang punya peternakan kambing, jangan suka berkecil hati. Ya, walaupun mungkin ada orang yang membuli, menganggap bahwa pekerjaannya tidak terhormat atau yang lain sebagainya, itu anggapan yang salah. Ya, maka Nabi SAW membuktikan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menyampaikan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus, ya,
nabinya kecuali mereka sebagai penggembala kambing, termasuk Nabi SAW. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya disebutkan as-sakinatu min ahlil ghanam. As-sakinah yaitu bentuk apa? Ketenangan, kebahagiaan, gitu ya. Diambil dari apa? Orang ahli al-ghanam, yaitu orang yang suka menggembala kambing. Ya, salah satunya akan banyak faedah-faedah, ya salah satunya nanti akan saya sebutkan di akhir acara sebagai kesimpulan dan faedah yang bisa kita ambil. Ra'a al-ghanama ma'a ikhwatihi. Ikhwah jamak dari akh. Tapi saudara-saudara dari siapa? Minar radha'ah, yaitu saudara sepersusuan, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah disusui oleh Suwaibah dan kemudian oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia beliau 4 tahun, sampai akhirnya terjadi syaqqus sadri, yaitu pembelahan dada Nabi SAW yang diambil jantungnya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Mefi Bani Sa'ad, ya pada Bani Sa'ad. Nah, Bani Sa'ad ini di mana beliau dibuai dan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Taib walima roja'a, ya, sampai kemudian beliau kembali, ya kenapa, untuk apa beliau kemudian kembali ke Mekah? Ya, tatkala beliau kembali ke Mekah, ra'aha li ahliha ala qarariti, ya. Walamma raja'a ila Makkah, ini ada kalimat tanda tanya di sini, wallahu alam, ya, saya tidak tahu, tapi di kitab aslinya tidak ada simbol istifhamiyah seperti ini. Walamma raja'a ila Makkah, maka tatkala beliau kembali ke Mekah, ra'aha ha ya'ud ilal ghanam, ya maka beliau kemudian menggembalakan kambing li ahliha, yaitu li ahli Mekah, ya punya orang-orang Mekah. Ya, jadi selesai dari Bani Sa'ad, beliau bersama dengan para ikhwahnya, saudara-saudaranya dari sepersusuan dari Bani Sa'ad. Maka kemudian setelah selesai itu, maka beliau kemudian kembali ke Mekah dan kemudian menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah. Ala qararit. Nah, sering kali kita dengar kalimat qirat. Ya, qirat ketika misalnya mensolatkan orang yang sudah meninggal, mayit, mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian mengantarkan ke pemakamannya, mendapatkan pahala 1 qirat. Nah, sering kita dengar bahasa qirat gitu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis seperti apa? Gunung Uhud gitu ya. Nah, qararit itu jamaknya daripada qirat. Ya, karena wazannya adalah mafail, ya, maka di sini ala qararita, ya. Ya dibaca mansubnya, dibaca majrurnya dengan menggunakan fathah. Ana al-sigha muntahal jumu', ya, dengan menggunakan sigha muntahal jumu' al-wazn mafail. Nah, wal qiratu juz'un yasirun minad dinari. Dan qirat itu yaitu mufrad daripada qararit, ya beliau dibayar dengan berupa qirat. Apa itu qirat? Juz'un yasirun minad dinar, yaitu pecahan, ya, atau pecahan bagian yang sedikit dari dinar. Masyaallah, ya. Bagian yang sedikit dari dinar. Dinar sekarang itu jadi sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia, jadi logam, bahkan diperjualbelikan, bahkan juga bisa menjadi investasi gitu ya. Bahkan harganya terus naik gitu ya ketika orang mau menginvestasikan ini gitu ya, dengan berbagai macam merek yang ada tentu saja gitu ya, dan dengan berbagai macam ragam variasi tentang bentuk dan juga gramnya gitu ya. Dan dinar hanya mendapatkan bagian kecil dari dinar. Ya, di sini yang dimaksud apa? Nisfu al-usyur. Nisfun itu kan setengah, ya. Nah, itu maknanya nisfun. Usyur itu maknanya 1/10. Berarti maksudnya gimana? Setengah dari 1/10. Ya, setengah dari 1/10 dinar. Au sulus sumun. Sulus itu 1/3. Sumun itu 1/8. 1/3 dari 1/8. Kalau di sini mungkin bisa dibilang 1/20 gitu ya. Alam, nanti mungkin bisa diperbaiki teman-teman yang ahli matematik ya. Ini yang saya pahami. Ya, di sini mungkin bisa diartikan 1/24 gitu ya. Yang di sini 1/20, di sini 1/24 dari dinar. Ya. Taib minhu yang dimaksud minad dinar. Qimatuhu fi hadzal zamani, maka beliau berusaha untuk mengkonvert. Ya, itu jumlahnya berapa gitu ya. Setengah dari 1/10 dinar atau 1/3 dari 1/8 dinar. Itu kalau dinilai sekarang bikin penasaran kita gitu ya. Sebagaimana kalau para sahabat dahulu mereka
derma, bersedekah gitu ya, sebagaimana mereka bersedekah sangat luar biasa gitu ya. Utsman bin Affan bersedekah sampai sedemikian banyak gitu berupa dinar-dinar yang beliau sudah keluarkan, sehingga membuat orang penasaran kalau dikimahkan, dinilaikan, dikonvertkan dengan kondisi sekarang berapa nilai rupiah dan nominal yang dikeluarkan oleh mereka misalnya gitu ya. Maka di sini coba dikupas oleh beliau. Qimatuhu fi hadzal zamani asyratu riyalatin takriban. Ya, asyratu riyalah. Asyra berarti 10 real. Nah, 10 real. Kalau sekarang 1 real mungkin kita bulatkan saja harganya 4.000 gitu ya. Berarti diupah berapa? 40.000. Masya Allah. Ya, mendapatkan upah 40.000 rupiah. Ya, sampai kita di zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang mendapatkan upah 40.000 rupiah gitu ya. Dan ini Nabi mengalaminya. Apa pekerjaan beliau? Mengasuh, menggembala kambing. Yang ini kemudian beliau lakukan untuk para ahli Mekah, ya, orang-orang yang ada di sekitar Mekah, para penduduk Mekah. Baik. Selanjutnya apa saja yang disampaikan oleh beliau? Nah, silahkan ya, yang lain. Baca ada 2 paragraf berikutnya. Baik, dari akhwat mungkin Sri Devi Putri. Ada bisa mendengar? Sri Devi Putri bisa dibantu dibuka audionya. Nah, ya pojok. Nah, baik. Silakan diperkenalkan. Namanya Mas Muki, semua aina taskunin. Ismi Sri Devi Putri, jitu min Bitung. Nah, fadhali. أنت مستعدة هي اقرأي. نعم. ورعى الغنم. Kalau di PDF halaman ke berapa Ustaz? Di PDF tadi halaman ke 18. Di PDF halaman ke 18. Sebelum safaruhu ila Syam. Wajati ada? Nah, Ustaz wajatu. Baik. Wara'a al-ghanamu minas ini al-anbiya'u fi awaili hayatihim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam maratan ba'da an akramahullahu bin nubuwah. Ma min nabiyyin illa wara'aham. Walamma syabban Nabi sallallahu alaihi wasallam fabalagha fatwatan faka'annahu kana yattajiru faqad warada annahu kana yattajiru ma'a Sa'ib ibni Abi Sa'ib fakana khairu syarikun lahu la yujari wa la yumari. وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملته بغاية الأمانة والصدق والعفاف وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة حتى لقب بالأمين. طيب خلاص hasbuki. طيب syukran barakallahu fiki. طيب ikhwani fid din wa ummati fillah azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada yang bisa menyimak, menonton, menyaksikan program kita secara nabawiyah melalui kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Tapi pada pembahasan berikutnya masih pada tentang hayatul amal, yaitu tentang masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bekerja dan berusaha. Ra'a al-ghanama min sunanil anbiya'i fi awaili hayatihim. Ra'a yar'a. Maknanya dalam menggembalakan gitu ya. Sebagaimana dalam hadis kullukum ra'in gitu ya. Bertanggung jawab ya, karena menggembalakan dirinya gitu ya. Wa ra'a al-ghanama min sunanil anbiya. Sunan jamak dari sunnah. Al-anbiya jamak dari nabiyun.
Ya, jadi ini merupakan sebuah sunnah atau kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya sebagai aktivitas para nabi. Ya, aktivitas para nabi, lihat. Aktivitas para nabi menggembala kambing. Fi awaili hayatihim, yaitu di awal-awal kehidupan mereka, di masa-masa mereka sedang berjuang, di masa-masa mereka sedang berkorban, ya di masa-masa mereka dalam mengarungi kehidupan yang sulit. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da an akramahu Allahu bin nubuwati. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam suatu saat beliau pernah mengatakan, ya setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan nubuwah, ma min nabiyyin illa wa ra'aha, maka tidaklah seorang nabi itu kecuali mereka adalah menggembalakan kambing. Ya, mereka berprofesi atau beraktivitas bekerja dengan menggembalakan kambing. Walamma syabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa balagha al-futuwata faka'annahu kana yattajiru. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam syabba, ya sudah masuk masa remaja. Syabun, ya, itu adalah orang yang masuk masa remaja, usia belasan tahun gitu ya. Wa balagha al-futuwah, futuwah sudah jadi pemuda, al-fata. Ya, sudah sampai usia al-fata, sudah sampai usia pemuda, usia remaja gitu ya. Faka'annahu kana yattajiru. Ya, beliau kemudian mulai yattajir. Jadi seorang yakunu tajiran, jadi seorang pedagang. Faqad warada annahu kana yattajiru ma'as Saibi ibni Abi as-Sa'ib. Maka kemudian terdapat ya sebuah cerita riwayat kisah bahwasanya beliau berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib namanya. Sa'ib bin Abi Sa'ib. Fakana khaira syarikin lahu. Ya, di mana Sa'ib bin Abi Sa'ib ini adalah khaira syarik, ya, yaitu rekan terbaik. Ya, di sini sebagai khabar rekana sekaligus mudhaf, syarikin sebagai mudhafun ilaih. Ya, yang mana isimnya adalah pada domir kana yang kembali kepada Sa'ib. Ya, di mana Sa'ib itu adalah khaira syarik, yaitu rekan terbaik, ya, partner terbaik bagi Nabi alaihi salatu wasallam. La yujari wa la yumari, tidak pernah curang dan tidak pernah debat berselisih gitu ya. Jadi benar-benar rekan terbaik dalam bisnis kepada Nabi alaihi salatu wasallam atau bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Wa urifa sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi bi ghayatil amanati was-sidqi wal afafi. Urifa kita gunakan dengan menggunakan fi'il madhi majhul, ya. Urifa dengan wazan fu'ila. Dia dikenal, beliau dikenal, diketahui, ya, dipahami, ya. Urifa sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi, yaitu dalam muamalahnya, bi ghayatil amanah, yaitu pada puncak amanah tertinggi, sangat amanah, wasidqi sangat jujur, wal afafi dan sangat menjaga kehormatannya. Wa kana hada hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i majalatil hayati hatta luqiba bil amini, ya. Dan ini merupakan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk apa? Fi jami'i majalatil hayat, dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. Hatta luqiba bil amin, sampai beliau akhirnya mendapatkan lakop. Mendapatkan lakop apa? Julukan. Julukan ini tentu saja bukan dari diri beliau sendiri, ya, tapi dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar yang tahu betul, paham betul tentang karakteristik dari seseorang. Itu disebut lakop. Dilakopnya dengan apa? Dengan al-amin, yaitu orang yang jujur. Sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, pada masa-masa tersebut beliau sudah dikenal dengan kejujurannya. Subhanallah, ya, menjadi panutan, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Nanti pada episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana karakteristik beliau dalam berdagang, ya, sehingga kunci kesuksesan beliau sebagai seorang pengusaha, sehingga akhirnya karena kejujurannya menarik hati seorang wanita janda kaya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid yang akhirnya dipersunting oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah episodenya lebih menarik, ya, lebih bersemangat, ya, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang safaruhu ila Syam wa tijaratuhu fi mali Khadijah. Safarnya beliau ke negeri Syam dan juga perniagaan dengan menggunakan modal yang dimodalin oleh Khadijah
radhiyallahu taala anha, begitu juga tentang zawajun Nabi, yaitu pernikahan beliau dengan Khadijah, ya, yang insyaallah kita akan bahas dan kita akan kupas tuntas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebagaimana biasa saya mengundang kepada para pemirsa Sun TV yang ada di rumah maupun yang ada di tempat dimanapun antum bisa menyaksikan program sayangan kita untuk bisa melakukan layanan interaktif melalui layanan telepon di nomor 0811 900 7912 atau di layanan chat di 0811 900 7913. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Syarah An-Nabawiyah, akan kembali pada setelah pesan-pesan berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman ya sekalian, para ikhwah maupun para pemirsa Sun TV di mana saja antum sekalian berada. Kita masih di program acara Syarah Nabawiyah yang mempelajari tentang sebuah kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Sirati An-Nabi Al-Mukhtar. Dalam kitab tersebut pada episode kali ini kita telah membahas tentang setidak-tidaknya ada dua hal, poin penting yang perlu kita pelajari dan kita bahas, dan kita ambil ibrah dan kita petik pelajarannya tentu saja, dan kita aplikasikan, kita wujudkan dalam amalan kita sehari-hari. Ya, di mana pada peristiwa Hilful Fudul dan juga Hayatul Amal. Ya, peristiwa Hilful Fudul dan juga Hayatul Amal yang dilakukan dan dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi barangkali para pemirsa Sun TV ada yang ingin bergabung bersama dengan kami ya, untuk menghubungi di layanan telepon 0811 900 7912 atau di layanan chat di 0811 ya 900 7913. Sebelumnya sambil menunggu, saya akan membahas dan akan menyampaikan sedikit beberapa faedah. Ya, tidak usah terlalu banyak, mungkin hanya 2 saja faedah yang bisa kita ambil pada pelajaran kali ini, yang berkaitan dengan Hilful Fudul maupun Hayatul Amal yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faedah yang pertama adalah musyawarah dalam menyelesaikan urusan. Baik. Faedah yang pertama adalah musyawarah dan perundingan kesepakatan dalam menyelesaikan urusan. Ya, Hilful Fudul telah menjadi proyek percontohan dalam masalah ini. Ya, bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam saat itu belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ya, kemudian orang-orang yang ada di belakang beliau, ya, atau orang-orang yang bersama dengan beliau pada yang ikut menyaksikan dan ikut serta pada Hilful Fudul tersebut. Mereka adalah tokoh-tokoh, kan tapi tokoh-tokoh itu jauh daripada hidayah, bahkan termasuk Abdullah bin Jud'an yang tadi sudah disebutkan sebagai tuan rumah dan sebagai rois dari Bani Taim, ya. Dia juga tidak mendapatkan bukan sebagai seorang yang bisa dikatakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tetapi mereka paham betul secara hati nurani, ya, secara tabiat insaniyah, bahwasanya salah satunya untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara atau urusan adalah caranya dengan bermusyawarah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan syariat agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, ya, wa amruhum syura bainahum. Ya, urusan kalian, urusan mereka itu syura bainahum, yaitu harus adanya musyawarah di antara mereka. Ya, fa iza tanaza'tum fi syai'in wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila terjadi perselisihan, ya, perbedaan pendapat, persengketaan, maka kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini salah satunya adalah dengan musyawarah. Untuk mencapai mufakat tentu saja musyawarah tersebut harus dilandasi dengan ilmu dan dilandasi dengan hukum syar'i, hukum Islam, kemudian mencapai kesepakatan yang diridhai oleh kedua belah pihak. Ya, maka Hilful Fudul tadi telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah yang kemudian dibuat komitmen bersama yang menjaga hak-hak bukan hanya orang-orang yang ada dalam penduduk sekitar dan juga orang-orang yang ada di luar dari negeri mereka. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil ibrahnya atau pelajaran kita petik faedahnya adalah tentang kaitan dengan Hayatul Amal, ya, tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bekerja.
Kejujuran adalah kunci dari sebuah kesuksesan dalam usaha. Ya, ini tentu saja bukan hanya sekedar usaha saja gitu ya. Apapun yang dilandasi dengan kejujuran, baik permasalahan ibadah kah, ya, tapi karena Nabi SAW yang kita bahas tadi hayatul amal, yaitu kehidupan beliau dalam bekerja, maka kejujuran itu beliau disampaikan atau mendapatkan gelar Al-Amin itu tentu saja bukan gelar sembarangan dan tidak didapatkan dengan cara yang mudah dan penuh dedikasi, sehingga akhirnya beliau alaihissalam mendapatkan gelar tersebut. Siapa yang menyematkannya? Orang-orang kafir Quraisy yang notabene nantinya suatu saat ketika Nabi SAW sudah menjadi Nabi dan Rasul, mereka sangat memusuhi, menentang, ya, kan, tetapi mereka juga tidak bisa menyelisihi dan tetap mengakui bahwasanya beliau sebagai orang yang terpercaya dan bisa menjaga amanah-amanah yang sudah dibebankan kepada beliau, barang titipan, perniagaan dan seterusnya. Ya, ini adalah nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan oleh beliau alaihissalam. Maka kita apapun profesi kita, apapun kita usaha, apapun untuk mencukupi kebutuhan kita, memberikan nafkah kepada keluarga kita, jangan lupakan dan jangan menafikan nilai-nilai kejujuran yang ada dalam diri kita. Dan tanamkan ini bukan hanya kepada kita sendiri, ya, terhadap karyawan kita kalau kita memiliki karyawan, rekan kerja kita, partner bisnis kita, yang intinya adalah semuanya dibangun di atas kejujuran. Dan ini menjadi salah satu kata kunci yang bisa mendapatkan kesuksesan dalam usaha tersebut. Tapi mungkin ini dua faedah besar yang bisa kita ambil dari dua peristiwa besar yang dialami oleh Nabi SAW, yaitu peristiwa hilful fudul dan yang kedua adalah hayatul amal, yaitu kehidupan beliau dalam bekerja. Banyak sekali hal-hal dan ibrah yang kita bisa ambil dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat, ya, khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada. Saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang ikut andil dan ikut bergabung dalam join meeting di Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah jadikan ini sebagai catatan pemberat timbangan kita, amal soleh kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dalam kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang membahas tentang Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup, riwayat hidup dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Ya, saya akhiri naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.